Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninggar Bumi Pertiwi dari kelas 6F Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan materi permutasi dan kombinasi dari SMA kelas 12 menggunakan model pembelajaran matematika realistik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran, kepada ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti sehat semua. Materi minggu lalu kita kan udah ngebahas tentang kaidah pencacahan. Minggu ini kita akan mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, bagi kelompok dulu ya. Di kelas ini ada 35 orang. Berarti dari kamu sebut 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu ya. Oke, Ibu kasih tahu konsepnya dulu ya dari permutasi dan kombinasi. Permutasi itu urutannya diperhatikan. Sedangkan kalau kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Maksudnya gimana sih, Bu? Nih. Misalnya nih ada A sama B. Yang pertama kan si A, yang keduanya si B. Sekarang kita ubah nih, yang pertamanya si B dan keduanya si A. Berarti ini jumlahnya ada berapa? 1, 2. Berarti ini ada 2. Kalau ini namanya permutasi. Kalau misalnya kombinasi, kita tulis lagi A, B, B, A. Ini yang pertama tetap si A, yang kedua si B kan. Tapi kalau misalnya kombinasi itu kan orangnya cuma 2 nih, si A sama si B. Hitungannya ya udah cuma 1, si A sama si B. Mau si A-nya yang di depan atau B-nya di depan, tapi kan tetap aja kan jumlahnya cuma mereka berdua. Berarti 1. Nah, itu penjelasan tentang kombinasi. Nah, sekarang Ibu ambil contoh nyatanya. Misalnya Ibu mau buat band. Orangnya si A, si B, dan si C. Biasanya di band itu ada apa aja? Vokal. Vokalis. Kemudian ada apa lagi? Drummer. Drummer. Satu lagi? Gitaris. Gitar. Nah, misalnya vokalnya si A, yang bisa jadi drummer siapa? Si B. Si B. Terus yang bisa jadi gitarisnya? C, Bu. C. Kalau misalnya Ibu balik, si vokalnya itu A tetap, drummernya jadi si C, berarti gitarisnya B. B. Kalau misalnya Ibu ubah nih, vokalisnya si B, Iya, Bu. berarti drummernya bisa A. gitarisnya C. Betul. Nah, Ibu balik juga nih, B, C, A. Ini kan vokalisnya udah si A, udah si B, berarti sisa C. C kan. Yang jadi drummer misalnya si A, yang jadi gitaris si B. Atau Ibu balik C, B, A. A. Nah, yang bisa jadi vokal cuma 1 kan, yang bisa jadi drummer juga cuma 1, yang bisa jadi gitaris cuma 1. Iya. Gak bisa kan kalau misalnya si A ini vokal, terus dia juga jadi drummer, gak bisa Nggak kan? bisa. Nah, sekarang Ibu mau ngebuat, ini kan band kan, vokal grup, nyanyi semua nih. Masih si A, si B, si C. Nah, kalau misalnya vokal grup, ini kan tadi ditentuin kan urutannya. Kalau vokal grup ditentuin nggak? Enggak. Nggak. Berarti si A vokal, si B vokal, si C vokal. Vokal. Kan? Iya, Bu. Nah, itu merupakan contoh dari yang ini permutasi karena urutannya diperhatikan. Sedangkan yang ini itu kombinasi karena urutannya tidak diperhatikan. Nah, tadi kalian udah paham tentang konsep permutasi dan konsep kombinasi. Permutasi itu jenisnya ada banyak. Kalau misalnya kombinasi cuma 1, dicatat aja ya. Permutasi itu ada 3. Yang pertama, permutasi unsur berbeda. Yang kedua, permutasi unsur yang sama. Ketiga, permutasi siklis.
Nah, sekarang Ibu bakal ngebahas tentang permutasi unsur yang berbeda dulu. Ibu ada contoh nih, ada 4 orang, si A, si B, si C, sama si D. Mereka mau duduk nih, kursinya cuma 2. Nah, yang bisa duduk di kursi pertama, si A bisa nggak? Bisa. Si B? Bisa, Bu. Si C? Bisa. Si D? Bisa. 4 orang ini bisa kan duduk di kursi Iya. pertama kan, salah satunya. Berarti kemungkinannya yang bisa duduk di sini berapa orang? 4. 4. Kalau salah satu udah duduk di kursi pertama, misalnya si A, berarti yang bisa duduk di kursi kedua nih si B, Si C, sama si D. Berarti ada berapa orang? 3. 3. Ini buat tentuin berapa banyak cara mereka bisa duduk di sini. Misalnya yang pertama si A atau enggak pertama si B, pertama si C, pertama si D. Nah, yang kedua berarti sisanya kan. Nah, ini 4 kali 3 berapa? 12, Bu. 12, benar. Berarti ada banyaknya ada 12 cara. Sekarang, itu masih contoh mudahnya. Ada 12 orang. A sampai L itu mau duduk di 3 kursi. Ini kan 12 orang kan? Berarti yang bisa di kursi pertama berapa orang? 12. 12. Nah, salah satu di antara mereka udah duduk nih di kursi pertama. Berarti Iya, yang bisa Bu. duduk di kursi kedua 11. 11. Yang bisa duduk di kursi ketiga 10. 10. Nah, cara yang pertama tinggal kita kaliin. 12 kali 11 kali 10 sama dengan 1320. ya, benar. 1320 cara. Permutasi itu punya rumus sendiri. Rumus permutasi itu N P R. Nah, ini kan ada 4 orang. Diambil 2 orang kan buat duduk di kursi. Nah, ini ada 12 orang, kursinya ada 3, berarti diambil 3. Dari rumus NPR, kalau misalnya dari kasus ini, jumlah orangnya itu N. Ini N, 12 itu juga jadi N. Nah, diambil 2. 2 ini merupakan R. Yang kedua, 3 juga merupakan R. Berarti kalau misalnya kita tulis dalam rumus permutasi 4 I R. Nah, rumus permutasi itu bentuknya gini. N faktorial per N dikurang R faktorial. Ini bagus dulu deh. Kalau misalnya dari contoh yang ini, kan N-nya 4 kan? 4 2. Berarti 4 faktorial per 4 dikurang 2. 4 faktorial per 2 faktorial. Berarti kalian udah paham kan tentang faktorial? Sudah, Bu. Ya, bagus. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret 4 kali 3 12. ya 12. Sama kan sama ini? Sama. Nah, sekarang kalau misalnya yang kedua nih, berarti 12 P 3. Kita masukin ke rumus yang ini, substitusi. 12 faktorial per 12 dikurang 3 faktorial. 12 dikurang 3 9. ya 9. 9 faktorial. Berarti ini 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial. Coret 12 kali 11 kali 10 1320. Sama kan sama yang ini. Materi berikutnya ya, permutasi unsur yang sama. Tadi kan unsurnya berbeda nih, si A, si B, sama si C. Gimana kalau misalnya sekarang kasusnya A, B, A. Huruf A-nya ada 2 kan, sedangkan huruf B-nya 1. Nah, ini unsurnya sama nih namanya. Ibu cari contoh dulu deh dari nama kalian. Siapa ya? Bentar Ibu lihat di absen. Misalnya alfa. Alfa.
Ini ada 4 huruf kan? Huruf L-nya ada berapa? 1. 1. Huruf F-nya ada 1 juga. 1. Huruf A-nya ada 2. 2. Kalau misalnya A, B, C itu gampang kan? Tinggal 3 permutasi 3. 3 faktorial per 3 kurang 3, 0 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kayak tadi kan yang main band. Nah, kalau misalnya ini beda caranya. Kalau ini ada berapa huruf? 4. 4. Kita perin jumlah yang lebih dari 1. Misalnya kayak si A nih, si A ada 2 kan? Iya. Berarti kita faktorialin 2 faktorial sama dengan 4. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Coret, berarti jawabannya 12. Ada 12 penyusunan kata. Ibu cari yang lebih susah lagi deh namanya. Sebentar, Ibu cek absennya dulu. Oke, savana. Nah, huruf S-nya ada 1. Huruf A-nya ada 3. huruf F-nya ada 2. 2. Huruf N-nya ada 1. Huruf H-nya ada 1. Nah, dari nama savana ini ada 8 huruf kan? Berarti kayak pakai cara yang tadi nih. 8 faktorial per yang hurufnya lebih dari 1, 3, 2. Berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 kali 1. Coret. Berarti tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dibagi 2. Berapa jawabannya? 840, Bu. Ya, benar. Jawabannya 840. Nah, ini merupakan unsur yang sama. Bedanya sama yang tadi kayak gitu ya. Iya, Bu. Catat dulu. Oke, sekarang kita ngebahas permutasi siklis. Tadi kan ada si A, si B, si C. Mereka duduk nih di 3 kursi. Jadi jumlahnya ada 6 kan? Yang bisa ada 6. Nah, kalau misalnya siklis itu mereka duduknya melingkar. Misalnya di sini A, di sini B, di sini C. Nah, pakai catatan yang tadi ya. Ini A, B, C. Terus yang kedua A, C, D. Kemudian B, C, A. Setelah itu B, A, C. Kemudian dari C dulu. C, A, B. Kemudian C, B, A. Nah, kalau misalnya permutasi siklis itu kita melihat misalnya duduknya searah jarum jam. Ini dari si A dulu. Si A sebelahnya si B. B sebelahnya si C. C sebelahnya A. Kalau yang ini A sebelahnya C, C sebelahnya B, B sebelahnya A. Ini kita mulai dari A juga ya. A sebelahnya B. Sama kan sama yang ini? A sebelahnya B. B sebelahnya C. C sebelahnya A. Nah, yang pertama dan yang ketiga karena urutannya sama, itu mereka dihitungnya 1. Nih, berarti yang ini sama yang ini. Karena kita coba nih, lihat yang keempat. A sebelahnya C. C sebelahnya B. B sebelahnya
A. Kalau misalnya kasus yang ini sama kayak yang mana? Tengah atas Bu, tengah Ya, sama atas. kayak yang kedua nih. A, C, B urutannya. Nah. Kalau misalnya ini A, sebelahnya B, BC, CA. Berarti sama kayak yang nih. Sama kayak yang pertama dan ketiga ya. Kalau misalnya yang ini A, C, CB, BA. Sebelahnya A, si C. Berarti ini sama kayak yang kedua kan. Nah, setelah kita lihat ternyata cuma ada dua nih, si yang merah sama yang biru. Karena mereka dihitungnya satuan. Berarti mereka ada berapa? Ada banyak cara? 2. Ya, 2 cara. Ini kalau misalnya jumlahnya 3. Kalau misalnya jumlahnya 4, untuk cara mudahnya daripada kalian coba satu-satu kayak gini, tinggal rumusnya PN N dikurang 1 faktorial. Ini tadi 3 dikurang 1 faktorial berarti 2 sama dengan 2 dikali 1. 2 kali 1 2. Kalau misalnya ini kan tadi ada 3 nih, ada A, B, C, D. Berarti N-nya berapa? 4. 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. ya 3 faktorial. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Nah, ini merupakan rumus dari permutasi siklis. Dicatat dulu ya. Nah, ya sekarang kita masuk ke materi kombinasi. Kalau misalnya tadi di permutasi, si A, si B, si C duduk di 2 kursi. Berarti 3 P2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial per 1 bukan 1 3 kali 2 6. Ada 6 cara. Kalau misalnya kombinasi nih, kalau misalnya kita urutin ya, misalnya ada 2 kursi, berarti yang bisa duduk di sini siapa aja? A, A. Yang bisa duduk di sini B. B. Atau kalau misalnya di sini B, di sini A. Kemudian di sini B sama si C. A sama C dulu deh. A, C, C, A. Yang ketiga B, C, CB. C, B. Ini kalau misalnya kita lihat nih, di sini cuman AB kan, di sini cuman AC, di sini cuman BC. Nah, kalau misalnya permutasi, ini dihitungnya 6. Kalau misalnya kombinasi, karena urutannya tidak diperhatikan, ini kan diperhatikan urutannya. Berarti dihitungnya itu cuma yang ini aja. Berarti ada 3. 3. Kalau misalnya tadi ini permutasi 3 P2 hasilnya 6. Kalau ini kombinasi 3 C2 hasilnya 3 Bu. 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kombinasinya. Ini ada A, B, C, D. Dari 4 orang diambil 3 buat duduk di 3 kursi. Ingat ya, ini kombinasi urutannya Tidak tidak diperhatikan. diperhatikan. Jadi misalnya yang duduk di bangku pertama si A, yang duduk di bangku kedua B, yang duduk di bangku ketiga C. Lagi, yang duduk di bangku pertama A, yang duduk di bangku kedua B, yang duduk di bangku ketiga D. Ini beda ya sama yang atas ya. Kemudian misalnya di sini B, di sini C, di sini D, di sini D, di sini A, di sini D. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Coba kita lihat nih. Ini ada A, B, D. Di sini juga ada B, A, D. Sama kan? Yang ada tuh A, B, sama D. Berarti ini nggak boleh. Hapus.
Coba selain itu apa lagi? ACD belum, Bu, ACD. Ya. D, C, A. Ini udah nggak ada yang sama kan? Ada lagi nggak selain ini? Udah nggak ada, Bu. Nggak ada? Nah, berarti ini cuman ada 4. Kalau ini udah Ibu buatin tabelnya ya. Kalau misalnya bentuknya permutasi, ada berapa semuanya? 24. 24. Kita lihat nih, di permutasi 24, sedangkan di kombinasi cuma ada 4. Coba 24 dibagi berapa yang hasilnya 4? 6, Bu, 6. Ya, nah 6. Nah, dari rumus permutasi, kan permutasi tadi ya, kalau ini rumusnya N IR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Kalau misalnya kombinasi, rumusnya gimana sih? Nih, kalau dari contoh yang ini nih, dari yang 43, 4P3, permutasi dulu. Ininya 4 faktorial per, nah ini kita pakai yang baginya 6. Berarti 4 faktorial per 6 itu sama dengan berapa sih? 3 faktorial kan? 3 faktorial. Nah, dari rumus yang ini, gimana sih caranya kita nentuin 3 faktorial? N, C, N. Kalau misalnya rumus kombinasi, tinggal N faktorial per N dikurang R, N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Coba nih, N-nya 4 dikurang 3 faktorial, R-nya 3 kan? 3 faktorial. Berarti 4 dikali 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Coret, sama dengan hasilnya 4. Sama kan yang ini dengan yang ini. Nah, berarti ini merupakan rumus dari kombinasi. Ya. Catat dulu ya. Nah, kita udah ngebahas tentang permutasi dan kombinasi nih, materinya udah selesai. Kalian kan Ibu buat kelompok kan? Kalian buka bukunya halaman 36. Nah, di situ ada 5 soal esai tentang permutasi dan kombinasi. Kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing ya. Nanti yang bisa maju ke depan. Selamat mengerjakan. Dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dari 12 calon yang memenuhi kriteria. Banyak susunan pengurus yang mungkin dari 12 calon tersebut adalah, kan ada 12 calon, berarti N-nya sama dengan 12. Ini ada ketua, sekretaris, sama bendahara, berarti R-nya ada 3. Karena ini dibagi ketua, sekretaris, bendahara, berarti susunannya diperhatikan kan, berarti pakainya permutasi. Rumus permutasi N IR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Dari soal yang ini berarti 12 P 3 sama dengan 12 faktorial per 12 dikurang 3 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 9 faktorial per 9 faktorial. 9-nya kita coret, nah semuanya 10. Berarti 12 dikali 11 dikali 10 sama dengan 1320. Berarti dari soal ini ada 1320 cara. Nah, berarti hari ini kita sudah selesai nih mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Kesimpulannya, tadi permutasi apa? Ya. Urutannya diperhatikan. Ya. Kalau misalnya kombinasi, ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Urutannya tidak diperhatikan, Bu. Iya, benar. Nah, itu kesimpulannya ya tentang pembelajaran hari ini, perbedaan permutasi dan kombinasi. Untuk tugasnya, kalian buka halaman 34. Di situ kan ada pilihan ganda kan? Nah, kalian kerjakan
Boleh bekerja sama dengan kelompoknya, boleh juga dengan teman yang lainnya, bebas. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada ibu juga tidak apa-apa. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.